Baik, salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya memberikan sebuah tema yaitu tentang kualitas iman Abraham. Saudara, di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19, tema ini bicara tentang kualitas iman Abraham. Di dalam judul perikop di sana dikatakan kepercayaan Abraham diuji. Ayat pertama berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nah, kalimat mencoba tetapi judul perikopnya itu menguji, memang di dalam KBBI ini tidak memiliki kontradiksi atau perbedaan. Tetapi di dalam studi dogmatika, kalimat ini cukup mengundang permasalahan atau sesuatu yang mengundang perdebatan. Karena kata diuji dan kata dicobai itu memiliki dua jenis kata yang berbeda. Kata diuji itu biasa menunjukkan peningkatan kualitas. Misalnya dalam perjanjian baru, iblis mencoba Yesus. Kenapa? Karena iblis ingin Yesus gagal. Lalu dalam perjanjian lama, iblis mencobai Ayub. Kenapa? Karena iblis ingin Ayub gagal. Itu kata mencoba. Tapi kata diuji ini menunjukkan seseorang atau pribadi yang kualitas imannya harus diuji untuk masuk dalam peningkatan. Misalnya sebuah pensil yang diruncing dan sebuah pensil yang tidak diruncing. Manakah yang lebih memiliki fungsional? Ya tentu pensil yang diruncing gitu. Tetapi dia harus siap diruncing. Itu menggambarkan ujian dalam hidup dia. Nah, dalam studi pendidikan juga kan kita kalau sekolah kan kita akan ujian, bukan dibilang kita akan dicobai, bukan. Jadi kalimat diuji untuk menunjukkan peningkatan kualitas. Nah, di sini Abraham diuji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Abraham diuji, kita melihat bahwa di dalam kalimat ayat pertama, apa respon Abraham? Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kalimat ini adalah kalimat respon atas panggilan. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, dia menggunakan kata hineni, yang artinya adalah ini aku. Atau dalam bahasa Inggris, dia menggunakan kata here I am. Gitu. Ini aku. Nah, kata ini adalah bentuk penyerahan diri Abraham secara totalitas kepada Allah. Kenapa kita melihat dalam perjalanan hidup Abraham, Kejadian pasal 11, dia dipanggil keluar untuk meninggalkan sanak saudaranya. Lalu kita melihat ketika pada konteks berikutnya Abraham diuji untuk menantikan anak yang dinanti-nantikan. Lalu Abraham juga diuji untuk memilih Ismail atau Ishak ketika Sarah mengusir Hagar dan Ismail. Di situ hati Abraham sangat gusar. Tetapi tetap dia taat pada perintah Allah bahwa anak yang dijanjikan adalah Ishak. Nah, pada saat ini juga ternyata anak yang lama-lama dinantikan, anak yang lama dijanjikan itu sudah ada. Lalu Allah ingin menguji kualitas iman Abraham. Saudara, kita melihat dalam teks ini, Ishak ingin dipersembahkan. Jadi Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Di dalam ayat yang kedua dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, Allah memberikan Ishak kepada Abraham dalam usia yang sudah tua, dalam usia yang sudah lanjut. Nah, tetapi mari kita perhatikan, Abraham, apakah dia memberikan Ishak atau tidak? Nah, dalam teks ini kita melihat bahwa ternyata Abraham mampu memberikan Ishak, mampu mempersiapkan persembahan atau mengorbankan Ishak sesuai dengan permintaan di dalam ayat 2 dan ayat 3. Tapi yang menarik di dalam ayat kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, kami akan beribadah. Jadi bagaimana kita berpikir bahwa Abraham ketika Allah meminta anaknya yang dinanti-nantikannya, di situ dikatakan kami akan sembahyang. Abraham menantikan seorang anak dan Allah memberikan anak itu. Lalu Allah meminta anak itu. Saudara, dari perenungan ini kita belajar bahwa ternyata Abraham memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ada orang kaya di sebuah daerah gitu ya. Dia mau pindah rumah gitu ya. Akhirnya dia kebingungan membawa barang-barang ini. Akhirnya mesin cuci yang sudah dia pakai dia berikan ke gereja gitu ya.
lalu misalnya gantungan baju dan perabotan-perabotan lainnya dia berikan ke gereja begitu. Tapi sekilas kita melihat dalam sudut pandang dunia, kita mungkin berpikir, oh jadilah dia sudah memberikan ke gereja gitu. Tapi perhatikan, dia memberikan barang bekas atau dia memberikan sisa kepada gereja gitu ya. Saudara, kadangkala kita juga begitu. Kebanyakan orang memberikan sisa, memberikan bekas kepada gereja. Tapi bukan hanya bicara materi, banyak juga orang yang memberikan sisa untuk melayani Tuhan. Misalnya, di sisa-sisa hidupku, tidak begitu ya. Kita jangan sampai memberikan sisa hidup kita untuk Tuhan. Kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan. Jadi kalau sisa, konotasinya itu melambangkan bahwa hidup kita sebelumnya kita tidak berikan pada Tuhan gitu ya. Lalu yang kedua, ada juga orang yang hadir dalam persekutuan ya hanya untuk mengisi kekosongan. Daripada saya di rumah tidak punya kerjaan apa-apa, ya saya hadir saja dalam persekutuan, hadir dalam ibadah-ibadah di rumah-rumah dan di gereja, daripada nggak ada kerjaan di rumah kan. Nah itu hadir dalam persekutuan atau hadir dalam ibadah hanya untuk mengisi kekosongan, dan ini konsep yang salah. Lalu ada juga orang yang mau ambil bagian dalam pelayanan karena tidak ada kerjaan yang lain. Misalnya daripada saya di rumah pengangguran, tidak punya pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan hanya untuk mengisi kekosongan waktu. Tidak bisa demikian. Dari Abraham kita belajar dia mengorbankan, memberikan apa yang dinanti-nantikannya. Tapi bukan hanya itu, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 5 ini, dikatakan kami akan sembahyang. Nah, kitab Ibrani mengkonfirmasi kepada kita kenapa sih Abraham ingin memberikan anaknya yang tunggal yang dinanti-nantikannya sampai pada masa tuanya dia baru mendapatkannya. Ibrani pasal 11 ayat 17 mengkonfirmasi kepada kita, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Ayat 17 dan ayat 18 mengkonfirmasi bahwa Ishak yang akan menjadi keturunan Abraham. Tapi ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kalimat yang menarik dalam Ibrani 11 ayat 19 adalah karena ia berpikir. Jadi dalam konsep pikiran Abraham itu, dalam cara pandang Abraham itu melihat Allah adalah dengan iman, dan dia percaya Allah mampu membangkitkan orang dari kematian. Sekalipun orang itu mati, Allah mampu membangkitkannya. Saudara, ini adalah konsep dedikasi atau pengorbanan yang luar biasa. Abraham memberikan hidup dia, dan Abraham memberikan apa yang dinanti-nantikannya. Saudara, adakah kita hari ini seperti Abraham? Misalnya kita menanti-nantikan jabatan ya. Lalu setelah kita punya jabatan, kita berikan seluruh totalitas jabatan itu untuk pelayanan. Misalnya kita punya uang, apakah kita juga mau memberikan seluruh secara totalitas kepada Tuhan di dalam bentuk pelayanan? Lalu apakah kita seperti Abraham ini? Atau justru kita hanya memberikan sisa atau bekas untuk pelayanan gitu ya. Saudara, memang kalimat dalam pemberian Abraham kepada Allah ini Abraham diuji, tapi kita lihat ayat 5 dan Ibrani tadi mengkonfirmasi bahwa Abraham tidak segan-segan dan dia memberikan yang terbaik. Dia berikan diri dia, hineni, ya Tuhan, ini aku Tuhan, here I am. Dia berikan diri dia, lalu dia memberikan apa yang ada pada dia. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan hanya untuk mencari pamor, atau kita memberikan sisa waktu kita saja, bukan memberikan seluruh totalitas kehidupan kita? Di dalam ayat kelima tadi Abraham menyatakan kalimat sembahyang. Abraham menganggap mempersembahkan Ishak itu adalah sebagai salah satu dari ibadah. Saudara, yang menarik di sini adalah ini adalah tipologi Kristus. Tipologi Kristus itu adalah gambaran nubuatan yang menyerupai pengorbanan Kristus. Tapi ada perbedaan antara Ishak dan Kristus ya. Ishak adalah manusia berdosa, dia punya natur dosa. Kristus tidak punya natur dosa. Lalu
Ishak tidak jadi dikorbankan, tapi Kristus benar-benar dikorbankan. Saudara, dalam teks firman Tuhan ini kita belajar bahwa kualitas iman Abraham adalah memberikan diri dia untuk Tuhan dan memberikan apa yang ada pada dia untuk Tuhan. Saya memberikan satu kesimpulan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Percaya penuh pada janji Allah menunjukkan kualitas hidup kita untuk menjadikan Allah sebagai prioritas, bukan sampingan. Lalu saya mengutip pernyataan dari seorang anak Tuhan bernama Martin Luther. Dia berkata, iman itu harus mendahului ketaatan. Saudara yang diberkati Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan hidupmu untuk melayani Tuhan, baik dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, atau di dalam keluargamu. Berikan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Dan jadikan Tuhan itu prioritas, bukan sampingan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Suci